Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soliha. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Fitra dalam pembelajaran tematik. Anak soleh dan soliha yang Ustazah sayangi, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meridhoi kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Nah, menceritakan gambar tentang keragaman benda. Oke, anak-anak, kita dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar-gambar yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita mengamati gambar, anak-anak perhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, ketika Ananda sedang berwisata, kira-kira benda apa yang Ananda lihat? Nah, kedua, sebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Selanjutnya, wujud benda. Nah, kira-kira benda yang Ananda lihat tersebut itu termaksud benda apa? Apakah dia termaksud benda padat, benda cair, ataukah benda gas? Selanjutnya, kegunaan benda. Nah, benda-benda yang Ananda lihat itu berfungsi untuk apa? Oke? Nah, anak-anak, ketika kita sedang berwisata di pantai bersama dengan keluarga, banyak benda-benda yang dapat kita lihat. Contohnya seperti bintang laut, air laut, pasir, dan juga sekop. Nah, benda-benda tersebut biasanya terdapat di pantai. Nah, sekarang kita menceritakan gambar tentang keragaman benda tersebut. Contohnya pasir. Oke. Nah, ciri-ciri dari pasir adalah memiliki butiran kasar dan berkerikil. Kemudian, pasir ini termaksud benda padat. Fungsi dari pasir adalah suatu bahan yang digunakan sebagai bangunan untuk merekatkan semen. Pasir juga biasa berfungsi untuk pembuatan batu bata ataupun batako. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya adalah keragaman benda. Keragaman benda dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada yang namanya benda tetap dan juga benda tidak tetap. Nah, sekarang coba kita perhatikan benda-benda apa saja yang masuk dalam kategori benda tetap dan juga benda tidak tetap. Oke, anak soleh dan solihah, silahkan diperhatikan ya. Nah, benda tetap yang termaksud dalam kategori benda tetap yaitu kelereng, kerikil, pensil dan juga buku. Terakhir adalah topi. Nah, benda-benda tersebut termaksud dalam kategori benda tetap karena bentuk benda tersebut selalu sama. Nah, kemudian benda tidak tetap. Nah, yang masuk dalam kategori benda tidak tetap seperti minyak goreng, sirup, lem kertas, dan juga madu. Nah, benda-benda tersebut dikatakan tidak tetap karena dia berubah bentuk. Ketika minyak goreng disimpan dalam gelas, maka dia berbentuk gelas. Nah, ketika minyak goreng disimpan dalam botol, maka dia berbentuk botol. Ya, seperti itu ya anak soleh.
membuat kalimat keragaman benda. Nah, anak soleh dan solihah, sebelum kita membuat kalimat, kita harus tahu dulu makna dari kata tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Jungkat jungkit. Nah, jungkat jungkit ini adalah mainan yang dapat bergerak naik turun. Kemudian ada bangku. Nah, bangku adalah benda untuk tempat duduk. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membuat kalimat mengenai kata jungkat jungkit. Nah, contoh kalimatnya seperti di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat jungkit. Selanjutnya kita buat kalimat dari kata bangku. Setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku bermain. Nah, bagaimana? Kira-kira anak soleh dan solihah sudah bisa membuat kalimat dari kata benda? Ustazah yakin pasti bisa. Anak soleh dan solihah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap Ananda semua bisa memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, oke. Sekian dari Ustazah Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.